Pembunuh bayaran biasanya kita temui di film-film action. Namun, dalam dunia nyata pun orang yang menjadikan pembunuhan sebagai sumber penghasilan mereka benar-benar ada. Mereka biasanya melakukan pembunuhan dengan rapi dan sulit terlacak oleh pihak yang berwajib. Berikut ini Dolphin TV akan membahas beberapa pembunuh bayaran tersadis yang terkenal di masanya. Mereka merencanakan pembunuhan dengan matang dan melebur dengan masyarakat, sehingga sedikit sekali yang tahu tentang profesi mereka yang mematikan. Mereka melakukan banyak teknik sadis untuk membereskan pekerjaan mereka. Langsung saja kita simak. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan tombol loncengnya juga untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Oke, lanjut. Bernard Henwich. Pembunuh berdarah dingin ini terkenal dengan julukan Barry the Bear. Hingga tahun 1982 tercatat sekitar 300 kasus pembunuhan yang dia lakukan. Namun dari 300 pembunuhan tersebut, hanya satu yang tercium pihak kepolisian dan menjadi penyebab jeblosnya Bernard ke penjara. Menurut mantan istrinya, Bernard pernah memasukkan pecahan kaca ke mulut korbannya, lalu memukuli wajah pria tersebut hingga pecahan kaca itu menembus pipi. Dia juga terkenal telah membunuh banyak bandar narkoba kelas berat. Dengan kemampuannya membunuh dan melenyapkan bukti, Bernard mematok tarif sekitar $3.000 hingga $5.000 atau sekitar 30 hingga 50 juta rupiah per korban. Rosario Reta. Tidak ada yang menyangka bahwa remaja asal Meksiko ini adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Dia menghasilkan uang sekitar $10.000 hingga $50.000, sekitar 100 atau 500 juta rupiah untuk satu kali pembunuhan. Saat ini Rosario Reta dipenjara dengan tuduhan pembunuhan 30 nyawa. Mirisnya, Reta membunuh untuk pertama kalinya di usianya yang ke-13. Dalam aksinya membunuh, Reta menggunakan senapan 47 dan handgun. Korban yang ia bunuh berasal dari kalangan polisi dan petani. Dia terkenal dengan julukan El Nino atau sang anak laki-laki, dengan asumsi bahwa sejak kecil dia memang dilatih seseorang untuk menggunakan senjata. Reta juga memiliki tato seram berbentuk mata di kelopak matanya. It's just one day, got invited to Mexico. Rodney Charles Collins. Rodney ditangkap dengan tuduhan membunuh 2 orang, namun dia dicurigai telah membunuh 9 orang. Pembunuh satu ini memiliki banyak nama julukan, antara lain The Duke, Cherokee, dan The Fox, karena dia memiliki hubungan dengan penjahat kelas kakap di Australia. Pada Juli 1987, Collins menyamar dalam seragam polisi dan masuk ke rumah sepasang suami istri. Dia pun kemudian menembak pasangan itu lalu memotong tenggorokan mereka. Pada tahun 1990, Collins kembali membunuh sepasang suami istri dengan cara menyayat tenggorokan mereka. Collins membiarkan anak dari pasangan tersebut tetap hidup dan menemukan mayat orang tua mereka bersimbah darah. Semua korban Collins memiliki luka yang parah di daerah leher. Jimmy Moody. Pada tahun 1960, Jimmy Moody bergabung ke sebuah kelompok gangster paling berbahaya di London. Dia pun tertangkap pada tahun 1968 dengan tuduhan pembunuhan. 4 tahun kemudian, Jimmy keluar dari penjara dan bergabung dengan gangster lain. Moody pun menjadi penjahat yang sangat terkenal ketika dia berhasil membunuh seorang tentara Irlandia. Moody menerima pesanan pembunuhan secara rahasia, di mana tubuh si korban akan lenyap di telan bumi. Dia juga menerima pembunuhan yang dilakukan terang-terangan di muka publik untuk mengancam lawan. Meski di penjara, Moody selalu menemukan jalan untuk kabur. Pada tahun 1990, Moody memutuskan berhenti untuk menjadi pembunuh bayaran. Namun semua sudah terlambat, karena Moody tewas di tangan seseorang yang membalas dendam padanya di tahun 1993. Fred Burke. Fred Burke memiliki nama panggilan yang cukup jelas, yaitu Killer. Dia gemar membunuh dengan senjata api dan selalu membunuh beberapa orang dalam waktu yang sama. Pada tahun 1927, dia membunuh 3 orang sekaligus di Detroit. Pembunuhan tersebut dikenal dengan Mila Flores Massacre karena yang dibunuhnya bukan orang sembarangan. Tapi pembunuhan paling terkenal yang dilakukan Burke adalah pembunuhan Saint Valentine's Day pada 14 Februari 1929. Terjadi perang senjata antara 4 orang yang berseragam polisi dengan 7 orang anggota geng box. Burke terlibat dalam pembunuhan itu dan membunuh salah satu korbannya dengan cara menembakkan 17 peluru.
Masih belum yakin dengan korbannya yang telah tewas, Burke menembak kepala korbannya dari jarak dekat hingga setengah kepala sang korban meledak. Roy DeMeo. Nama asli Roy adalah Roy Albert DeMeo, tapi ia lebih sering dipanggil Roy DeMeo, merupakan anggota dari mafia kenamaan keluarga Gambino. DeMeo ini yang mengetahui kelompok pembunuh bayaran di keluarga mafianya tersebut. Nama kelompok itu pun disebut sebagai DeMeo Crew, dan dipercaya sudah membunuh lebih dari 100 nyawa manusia. Namun, itu baru kelompoknya. DeMeo sendiri telah membunuh 70 orang lebih. Biasanya, dia membunuh korban dengan cara-cara tertentu, lalu dimutilasi dan jasadnya dibuang entah kemana supaya tidak ditemukan. Sayangnya, DeMeo telah ditemukan tewas di bagasi mobil sebelum polisi berhasil menangkapnya. Alexander Solonik, penggali kubur. Hitman satu ini paling terkenal di Rusia. Lahir pada tahun 1960, Solonik pernah menerima pelatihan pertamanya di Angkatan Darat Soviet pada akhir 1970-an dan bertugas di divisi tank pada awal 1980-an. Dirinya kembali bertugas di kepolisian, namun dipecat setelah 6 bulan karena kekerasan dan kekejamannya. Dirinya lantas kembali ke kampung halamannya di Kurgan dan mengambil pekerjaan sebagai penggali kubur. Solonik dikenal memiliki kemampuan super dalam menembak. Daftar pembunuhan Solonik mencakup bos kejahatan Rusia yang paling terkenal di tahun 1990-an. Banyak bos mafia Rusia yang ketakutan akan sepak terjang Solonik. Sebagai jalan keluarnya, mereka mengirim pembunuh bayaran, Sasha Soldat, untuk menghabisi nyawa Solonik. Jika orang bilang there's no perfect crime atau tidak ada kejahatan yang sempurna, tentu saja hal itu meragukan, sebab mungkin saja ada orang yang jauh lebih rapi dalam menyimpan kejahatannya. Jika Net People suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih sudah menonton, and keciao!